kebijakan yang kita lakukan berkaitan dengan COVID adalah pembatasan, misalnya dalam berkumpul, pembatasan penerbangan, seperti itu, pembatasan penerbangan internal maupun eksternal. Nah, kalau masyarakat Merauke sebenarnya ekonomi rakyatnya harus terus gerak, walaupun pelan, itu yang mereka perlukan. Jadi harus terus. Misalnya kemarin pasar induk saya tutup di dalam untuk saya coba bebaskan dari virus. Saya clearance, petugasnya saya periksa semua karena tadinya bermula dari petugas. Bahkan pedagangnya juga kita lakukan. Tetapi secara rutinitas saya alokasikan tempat untuk teman-teman ini terus berjualan. Mereka saya arahkan berjualan di pinggiran di luar pasar, di sempadan jalan seperti itu. Jadi sebenarnya yang orang Merauke perlu itu gerak ekonominya harus tetap jalan. Walaupun dalam skala mikro, dalam skala kecil, tetapi ini harus jalan gitu. Karena kalau bicara orang Merauke tidak akan lapar. Saya jamin itu, karena saya juga masyarakat biasa yang anak petani yang bisa jadi bupati gitu. Tapi bagi saya, pengalaman saya jadi orang biasa, orang Merauke tidak akan lapar. Kalau kekurangan pasti. Pak Bupati, bagi masyarakat yang terdampak, Pak Bupati, kira-kira perhatian pemerintah daerah seperti apa, Pak Bupati? Kita kan lagi buat peta penyebaran. Kita buat peta penyebaran, misalnya khusus bagi yang terpapar, misalnya. Yang terpapar, kita coba buat hitung-hitungan, kira-kira keluarga mana, di wilayah mana, di jalan mana, di tempat tinggal mana. Nah, itu kita layani dulu secara medis. Kita layani secara medis, baru nanti kita akan coba salurkan bantuan sosial untuk masyarakat. Jadi kita betul-betul tujuannya harus tepat gitu. Tapi secara umum juga masyarakat kita lagi data, karena bantuan ini kan sekarang banyak. Ada bantuan sosial dalam bentuk BAMA, ada yang dari APBN, tetapi juga ada bantuan sosial dalam bentuk uang yang 300.000 itu lewat kantor pos. Nah, itu yang coba kita benahi. Jadi kan selama ini masyarakat yang tidak tahu barang-barang ini dari mana. Nah, ini yang saya mau coba buat transparan biar orang tahu bahwa bantuan ini sumbernya dari sini, bantuan ini sumbernya dari sini. Misalnya dana COVID sekarang yang saya coba audit baik di rumah sakit maupun di bagian umum, lalu juga di dinas kesehatan. Itu kan saya coba cek baik untuk saya jelaskan kepada masyarakat. Dana sebesar ini pakainya untuk apa? Maksudnya pakai misalnya untuk beli bahan-bahan yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan kampanye kesehatan, kampanye COVID. Nah, ini nanti saya mau jelaskan satu persatu sehingga orang tidak saling menuduh bahwa ini orang curi uang, ini begini. Jadi kita coba lakukan itu. Nah, jadi saya coba buat peta kesehatan. Misalnya kurik ini, saya mau kurik jumlah penduduknya berapa. Kalau dia sudah di atas 50 orang atau 100 orang, bagi saya ini riskan. Gitu. Maka kita perlu lakukan close wilayah. Semangga, Tanah Miring juga begitu. Nah, kayak kemarin saya ke Okaba. Saya bilang masyarakat Okaba harap tenang di Okaba. Kalau boleh jangan turun dulu ke kota. Kenapa? Karena saya tidak mau ada klaster baru gitu. Ini yang saya coba lakukan. Pak Bupati, kelangkaan oksigen, Pak Bupati, antisipasinya seperti apa? Oksigen kita stoknya masih ready. Yang kita lagi kurang sekarang regen yang habis. Karena ini masyarakat Merauke kita harus bersyukur bahwa kebijakan yang saya lakukan. Jadi kita tidak lagi tunggu masyarakat datang lapor. Jadi misalnya ada pasien di Gudang Arang yang kena di rumah ini, lingkungan itu kemudian semua satuan baik kesehatan, Satgas COVID itu serbu untuk Gudang Arang itu diperiksa. Nah, itu yang bikin banyak ketahuan bahwa ini kena COVID gitu. Jadi karena kita sudah pada standar tidak sehat. Jadi satu hari kita sudah meninggal 1 sampai 5 orang. Lalu dari 100 sampel yang kita periksa tiap hari, ternyata kita sudah positif 30 sampai 60 orang. Harusnya menurut kesehatan kita meninggal itu 0 sampai 1 per hari. Lalu yang berikut, kita dari 100 sampel yang periksa itu harus cuma 5 orang yang dinyatakan positif. Itu baru kita dinyatakan sehat. Akhirnya saya ambil alih jemput bola. Kalau bahasa biasanya jemput bola, kita yang lakukan pemeriksaan kepada masyarakat. Sehingga kita menanggulanginya lebih cepat.